Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, dan dapatkah kita menggunakannya sebagai contoh, menikahi seorang gadis muda di usia sekarang adalah benar? Musa Online. Pertanyaan saudari mengatakan, mengapa Rasulullah mengatakan, mengapa dia menikahi Aisyah di usia muda, dan dapatkah kita menggunakannya sebagai contoh bagi kita, menikahi seorang gadis muda di usia sekarang adalah benar? Jadi mari kita jawab, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus, dan itu adalah pertanyaan yang mudah. Sekarang mengapa tidak ada yang tahu kecuali hukumnya? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi wanita manapun, kecuali datang kepadanya, dan apa artinya? Mengapa Nabi SAW tidak pernah berkeliling melihat wanita dan memilih yang ini atau memilih yang itu? Saya bilang, kamu lihat ini, katakan yang disebutkan dalam Quran, utusan Allah tidak pernah berbicara apapun tentangnya sendiri, tetapi apapun yang dia dengar dari Allah, inilah yang dia lakukan. Sekarang kita tahu bahwa Nabi adalah manusia seperti yang lain, tetapi Allah menundukkan nafsunya. Allah menundukkan nufasnya dengan wahyu Allah, jadi dia dibimbing oleh Tuhan. Dia didampingi oleh Jibril alaihi salam, nafsunya tidak pernah naik di atas wahyu. Jadi apapun yang dipilih Nabi SAW untuk dilakukan, dia melakukannya melalui pengaruh Tuhan, dan melalui petunjuk yang dia terima dari Jibril alaihi salam. Jadi mengapa dia menikahi Aisyah, kita tidak tahu itu, karena dari mana datangnya perintah. Halo, jadi orang kafir non-muslim, yang tidak bisa mengerti dan mengenali mereka, antara langit dan bumi, mereka menunda, karena apa yang mereka bodoh mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti wahyu ilahi, sehingga mereka tidak bisa menghargainya, tetapi mereka yang tidak dapat menghargai wahyu, mengerti Nabi, bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mengerti, adalah apa yang kita sebut fenomena keajaiban, karena itu berasal dari Tuhan, sehingga Allah memilih Aisyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nomor satu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa Allah berkehendak dia menikahi Aisyah, dia putri seorang pria terkenal di Mekah, benar-benar terkenal, jujur, dia seorang bangsawan yang baik, orang yang sangat berpengaruh. Dia adalah pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang teman Nabi, dan Aisyah adalah putrinya. Jadi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, dari kecenderungan yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia berkata, apakah kamu mencintaiku Abu Bakar? Ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, aku ingin memintamu untuk menikahi putrimu. Hal seperti ini sangat umum di antara orang Arab. Jangan berpikir Norwegia. Jangan berpikir Eropa. Kamu tahu jangan memikirkannya Cina. Jangan pikirkan Amerika. Kita pikirkan orang Arab pada waktu itu adalah bagian dari bumi mereka. Dulu normal bagi mereka untuk meminta anak perempuan dari seorang laki-laki ketika dia berusia 9 atau 10 tahun, agar anak perempuannya dapat datang dan tinggal bersama keluarga, tidak tidur dengannya, tetapi datang dan pindah dengan keluarga itu. Sehingga dia dapat mengamatinya, dia seterusnya ketika dia mencapai usia di mana dia dapat melakukan hubungan seksual, dan memiliki anak, dan keintiman mereka telah membangun ikatan. Anda mengerti bahwa, jadi masalahnya, dia tidak melihat Nabi menyelinap ke suatu tempat dan mendapatkan nomor telepon. Dia tidak mencoba untuk bertemu dengannya di suatu tempat, dia tidak melihatnya, dia tidak menginginkannya. Ini adalah sahabatnya, dan siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah salah satu orang yang paling dihormati di kiblat Quraisy. Jadi kalau ada orang bodoh, gila, yang benci, sebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedofil, itu bukan ibu Aisyah, jadi ayah Aisyah,
itu artinya mereka harus memfasilitasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan pernikahan. Itu bisa dibenarkan kedua orang tua Aisyah tersayang. Bisakah mereka bersalah atas sesuatu seperti itu? Dapatkah Tuhan mengilhami untuk menubuatkan Muhammad? Tetapi entah bagaimana, dia dapat inspirasi, dan dia melakukan sesuatu seperti itu. Tidak mungkin jawabannya. Jawabannya harus sesuatu yang berbeda sehingga Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu tidak menikahkan putrimu dengan orang Sam?" Dan demi Allah dia menjawab, dia berkata, "Ya Rasul, tetapi kami adalah saudara," dan mengatakan, "Ya, tetapi kami 6 bersaudara." Seperti itu, mereka bukan darah kerabat, mereka bukan kerabat dari keluarga yang sama. Ini berarti putri Anda halal bagi saya. Dalam konteks ini, masyarakat Arab apa yang mereka tahu, mana yang halal dan apa yang layak, apa yang bermartabat, apa yang halal, apa yang bersih. Jadi mereka tidak mungkin meminta untuk melakukan sesuatu yang tidak normal, itu harus sesuatu yang normal. Sekarang mari kita lihat buah yang berasal dari pohon, sehingga kita bisa mengerti siapa itu Aisyah. Dia adalah wanita yang hafal Quran ketika Quran diturunkan. Ketika ayat terakhir Quran yaitu ayat ke-6666, 3 bulan kemudian Aisyah telah menghafal seluruh Quran. Pikirkan kedua, karena dia tinggal bersama Nabi, dia melihatnya, dia memahaminya dengan sangat jelas, pikirannya cerah, dan dia adalah gadis muda yang kuat sangat, gadis muda yang agresif, kuat agresif, dan cerdas menghafal seluruh Quran. Dan tebak apa yang dia hafal bersamanya ketika melihat Nabi meninggal? Setidaknya 2.600 hadis yang tidak diketahui orang lain. Dan itu sebabnya setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak sampai kepada kita kelanjutan hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Anda melihat produknya, maka Anda tahu ketika seorang gadis dipaksa menikah atau tidak. Ketika seorang gadis dilecehkan, ketika seorang gadis telah terlibat dalam semacam hubungan pedofil, yang dia lakukan tidak berhasil, dia menjadi Anda tahu sesuatu yang berbeda. Dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia menjadi bersalah, dia menjadi kotor, dia menjadi disfungsional, dan Anda lihat akibatnya, sepanjang hidupnya. Apakah itu benar atau tidak? Bukan ibu kita Aisyah, dan dia adalah guru dari 72 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dan para pengikutnya sahabat. Dia adalah guru mereka, ibu kita, dan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia baru berusia 18 tahun, yang artinya, dia hanya menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggal bersamanya, selama 9 tahun, dan ketika dia meninggal, dia adalah ibu orang percaya benar, atau tidak benar, atau tidak jadi, itu berarti, tidak ada yang bisa menikahi ibu mereka. Jadi dari usia 18 sampai dia 73 tahun dia hidup sendiri, mengajar, wanita manapun dapat melakukan itu. Sehingga ketika orang berbicara bodoh, beri mereka beberapa sejarah, sehingga mereka dapat memahami siapa dia, dan kapan Anda memahami siapa Aisyah, Anda dapat memahami konteks hal-hal. Dan saudari pertanyakan, semoga Allah membalas Anda atas pertanyaan yang masuk banyak tempat, tapi itu jawabannya, dan kami katakan, pada akhirnya wallahu alam, mengatakan itu dan itu, untuk apa kami tidak tahu Anda.